An Aisyata anna Fatimata wal Abbas alaihimassalam ataya Abu Bakrin yaltamisani mirasahuma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huma hina idzin yatlubani ardoihima min Fadaka wa sahmahuma min Khaybar. Faqala lahuma Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurasu ma tarakna sadaqah innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mali. Qala Abu Bakrin wallahi la ada'u amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fihi illa sana'tuhu. Qala fahajarathu Fatimatu falam yukallimhu hatta matat. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Fatimah dan Abbas alaihimassalam datang kepada Abu Bakar untuk meminta bagian warisan keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu keduanya meminta tanah bagiannya di Fadak dan bagiannya di Khaybar. Maka Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah, dan keluarga Muhammad hanyalah makan dari harta ini. Lanjut Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan suatu urusan yang aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuatnya, melainkan aku juga memperbuatnya. Urwah berkata, semenjak itu Fatimah menjauhi Abu Bakar dan tidak pernah mengajaknya bicara hingga wafat. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan pada kalimat yang akhir, semenjak itu Fatimah menjauhi Abu Bakar dan tidak pernah mengajaknya bicara hingga wafat. Ini mohon penjelasan. Jadi Fatimah putri Rasulullah ketika ayahandanya yaitu Rasulullah wafat, Fatimah merasa sebagai ahli waris itu merasa berhak mendapatkan warisan dari apa yang ditinggalkan oleh ayahandanya. Kemudian datanglah kepada Abu Bakar mempertanyakan tanah yang di Fadak dan juga di Khaybar. Tetapi Abu Bakar menjawab, la nurasu, kami tidak diwarisi, ma tarakna sedekah, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Kemudian Abu Bakar bersumpah, wallahi la ada'u amran, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan satu urusan yang mana aku melihat Rasulullah pernah berbuat padanya kecuali illa sona'tuhu, aku juga akan berbuat demikian. Artinya para nabi, para rasul itu memang mendapat keistimewaan dari Allah, dikhususkan oleh Allah tidak meninggalkan warisan berupa harta benda. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilmah. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Ini kekhususan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sehingga nabi dan rasul itu memang tidak meninggalkan harta benda. Setelah beliau-beliau ini, para nabi, para rasul wafat, harta yang menjadi peninggalan beliau tidak menjadi hartanya ahli waris, tetapi menjadi sedekah untuk kepentingan sabilillah. Karena yang ditinggalkan para nabi, para rasul
itu adalah ilmu. Nabi kita Muhammad meninggalkan ilmu, mewariskan kepada umatnya ilmu. Kalau kita pegang teguh pada keduanya, tidak akan pernah sesat dunia, tidak akan pernah sesat akhirat. Itu jaminan dari Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyihi. Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian pegang teguh kepada keduanya, lan tadhillu, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang diwariskan oleh Nabi kita? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi, yaitu kitab Allah, Al-Quran maksudnya, dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memang tidak meninggalkan harta sebagai warisan. Warisan beliau itu ilmu. Para nabi, para rasul mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta benda. Man akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan dari nabi itu dengan jumlah yang banyak, sungguh dia telah mengambil warisan dari nabi itu dalam jumlah yang banyak. Selamat dunia, selamat akhirat. Kalau warisan dunia saja belum tentu menyelamatkan di akhirat. Tapi kalau mengambil warisan dari Nabi, yaitu ilmu, pasti selamat dunia, selamat akhirat. Nah, kemudian Abu Bakar menjawab dengan tegas pada Fatimah bahwa Abu Bakar pernah melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi ngendika, la nurasu, kami tidak diwarisi, matarokna sodakoh. Apa yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah untuk kepentingan sabilillah. Maka Abu Bakar pun tidak memberikan tanah yang di Fadak maupun di Khaybar kepada Fatimah putri Rasulullah. Mendengar jawaban itu, dengan sedikit rasa kecewa, lantas Fatimah meninggalkan Abu Bakar. Dan belum berbicara lagi dengan Abu Bakar sampai Fatimah meninggal dunia. Ingat, hadis itu bunyinya lam tukallimhu, bukan la tukallimuhu, tapi lam tukallimhu, memakai lam itu, bukan memakai la. Sehingga belum ada kesempatan lagi bagi Fatimah untuk bertemu dengan Abu Bakar. Karena setelah bertemu dengan Abu Bakar, Fatimah jatuh sakit. Kemudian kurang lebih 6 bulan sesudah itu beliau meninggal dunia. Sehingga belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar. Kalau kemudian dalam benak kita, oh berarti Fatimah juta Abu Bakar, oh itu salah besar. Di sini hajrun, di sini meninggalkan Abu Bakar di sini bukan qati'ur rahim, bukan hajrun qati'ur rahim, bukan meninggalkan karena memutus silaturahim, bukan. Tapi ini hajrun inqibadun, meninggalkan karena ada sedikit rasa kecewa. Kemudian sesudah itu beliau putri Rasulullah ini jatuh sakit sehingga belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar. Maka redaksi hadisnya lam tukallimhu, bukan la tukallimuhu. Nah, belum sempat bertemu. 6 bulan sesudahnya Fatimah wafat, sehingga belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar. Ini bukan juta, beda dengan kita. Anyel sampai bersumpah, ora paten, ora caturan, ora paten. Betah-betahan. Ini namanya juta. Kalau yang kita lakukan itu qati'ur rahim, bukan hajrun inqibat. Namun qati'ur rahim, memutus hubungan persaudaraan, memutus tali silaturahim.
Kalau itu yang dilakukan, maka Nabi ngendika la yahillu li muslimin ayah jura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Karena ini memutuskan silaturahim, ya, kalau kita yang melakukan, maka 2 orang yang sedang jutaan bertemu mak gabrus gitu, karena hatinya tidak bertemu, maka yang satu berpaling, pura-pura tidak melihat, melengos. Pilih melengos daripada bertemu saudaranya, harus salaman, harus bicara, harus tersenyum, pura-pura tersenyum. Orang kedua juga begitu. Hatinya masih anyel, ada ghil, juga ikut-ikutan melengos. Sehingga kalau tidak melengos, adu pandangan mata, akhirnya mau tidak mau harus lelamisan. Ketoke salaman. Padahal seorang muslim itu, 2 orang muslim kalau berjabat tangan, harusnya loh ya, menurut Nabi, tasofahu yadhabil ghillu, berjabat tanganlah kalian, niscaya ghil dalam hati itu akan hilang, akan luntur. Tapi seringkali kita tidak. Wes ketemu, salaman, jejer, jagongan, neng hatinya belum bisa bertemu. Duduknya tidak jenak, sama-sama ngaji di sini, punya masalah, ada ghil, sedang jutaan, lah kok duduk jejer? Karena hanya ada tempat itu. Maka ngaji itu sepertinya lama sekali, 3 jam seperti 3 tahun. Kok ora rampung-rampung. Akhirnya karena hati tidak bertemu pura-pura tidur, menundukkan kepala, pura-pura tidur, daripada harus berbicara, daripada harus saling sapa aruh dengan jejere yang sedang jutaan. Maka kalau terjadi demikian, jadilah sebaik-baik manusia, mulai nyopo aruh dulu. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Mulai. Atau kalau Bapak Ibu memang dijuta, kiatnya agar menjadi orang yang paling baik, panjenengan pirsa fulan atau fulanah juta, datangi saja, tanyakan, pangapunten Bapak, jenengan napa juta kula? Kula nyuwun pangapunten. Mohon maaf. Mohon maaf itu tidak usah dengan perkataan jika saya ada salah, saya minta maaf. Kalau didahului jika, itu sebetulnya ya kurang tulus. Meski tidak salah, sesama muslim itu kewajibannya saling memaafkan. Sebelum minta maaf, kita sudah saling memaafkan. Maka kalau mau minta maaf saja. Tidak perlu jika saya ada salah. Menawi kula wonten lepatipun, oh kathah. Nanti tambah sakit hati kalau dijawab gitu. Maka minta maaf sajalah. Yang sini minta maaf, sana juga minta maaf, sudah ketemu. Kalau sudah saling memaafkan, kejadian apa yang dulu pernah terjadi, kalau sudah saling memaafkan, maka seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah persaudaraan sesama muslim yang satu tubuh, mudah diucapkan, mudah dilakukan jabat tangan,
namun sulit untuk sampai ke hati. Hanya hamba Allah yang hatinya khusyuk yang bisa melakukan itu. Bahkan pemaaf itu sampai Allah sebutkan sebagai ciri salah satu hambanya yang bertakwa. Kalau urusan menjadi pemaaf itu bukan urusan yang sangat besar di sisi Allah, Allah tidak turunkan perintah itu. Ini bukti tidak semua orang yang ngaku Islam bisa menjadi pemaaf. Hanya orang yang ingin mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah lah yang akan berusaha sekuat tenaga melawan hawa nafsunya, memaafkan kesalahan saudaranya, sehingga dia memiliki sifat pemaaf. Itu kalau kita yang melakukan, itu jutaan qati'ur rahim. Tapi ini Fatimah terhadap Abu Bakar, karena putri Rasulullah belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar. Jatuh sakit 6 bulan setelah Nabi wafat, maka Fatimah pun juga wafat, meninggal dunia. Sehingga memang ada rasa kecewa sedikit, sehingga meninggalkan Abu Bakar, namun bukan berarti meninggalkan dalam arti memutus hubungan, bukan. Belum sempat bertemu, Fatimah jatuh sakit sampai kemudian meninggal. Ya, ada lagi.